perkenalkan, nama saya Jonana Fiji Rahayu. Mungkin Ibu juga udah tahu Ajeng kan ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ajeng izin mewawancara Ibu untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di rumah secara daring ini ya. Langsung saja ya Bu ya. Jadi ini tuh ada tugas KKN yang dimana kuliah kerja nyata harus mewawancarai 3 keluarga. Salah satunya yaitu Ibu. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama proses pembelajaran daring, apakah Ibu selalu mendampingi anak Ibu belajar? Ya, saya yang mendampingi anak saya selama belajar daring. Apakah selama proses pembelajaran daring Ibu mengalami kendala ataupun kesulitan? Kesulitan apa aja sih Bu? Kendalanya, saya sebagai orang tua terkadang sulit untuk menjelaskan penyampaian materi ke anak karena tidak semua materi pelajaran anak saya bisa memahaminya. Contohnya anak saya kurang memahami dalam materi matematika karena dia belum menguasai dalam perkalian. Jadi saya sebagai orang tua sangat sulit untuk menjelaskannya. Tapi sebisa mungkin saya harus bisa membuat anak saya paham dalam materi matematika meskipun saya juga tidak terlalu pandai karena saya bukan ibu guru. Oh iya Bu, media atau bahan ajar seperti apa yang guru berikan ketika memberi tugas untuk anak-anaknya? Dalam bentuk foto, video dikirim lewat grup sekolah. Dan ada juga link yang harus diketik atau ditonton. Nah, karena sistem pembelajaran zaman sekarang secara online, otomatis kita harus mempunyai HP, harus membeli kuota. Jika tidak ada kuota, anak kita tidak bisa belajar. Sedangkan sekarang susah mencari pekerjaan. Masukan berkurang, pengeluaran tetap harus mengalir kan. Untuk pengumpulan tugasnya, apakah anak sendiri yang harus mengumpulkan ke sekolah atau bagaimana Ibu? Jadi untuk pengumpulan tugasnya orang tua pergi ke sekolah 1 minggu sekali setiap hari Sabtu dengan memenuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Supaya menghindari kerumunan, setiap orang tua harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwalnya. Misalkan anak saya kelas 4, jadwal pengumpulan tugasnya dari jam 9 sampai jam 12. Seperti itu. Jadi tidak oleh anaknya Ibu ya, tidak sama anaknya, jadi sama orang tua gitu. Protokol kesehatan, menghindari kerumunan. Kan kadang anak yang ke sekolah saya khawatir gitu ya. Kadang takutnya main gitu. Supaya efektif juga kan ya kalau sama orang tua. Saya berharap dan berdoa semoga wabah penyakit COVID-19 ini cepat berlalu. Karena saya kasihan kepada anak saya kalau selalu belajar daring dari rumah. Pasti dia merindukan lingkungan sekolah, teman-temannya, ibu gurunya. Jadi banyak sekali kendala dan dampaknya. Salah satunya penyampaian orang tua dan ibu guru tidak sama. Kadang kan anak mikirnya gini, orang tua bukan guru. Jadi kalau saya yang menjelaskannya, dia banyak maunya, ada manjanya, mau istirahatlah dulu, mau jajanlah dulu. Jadi banyaklah alasannya untuk pembelajaran daring di rumah, nggak seperti di sekolah. Jadi saya juga merasa kesusahan dan bagaimana nih ke depannya anak saya gitu belajar dari rumah terus. Saya berharap dan berdoa bisa belajar lagi seperti biasanya. Jadi mungkin semua orang tua pun berharap pembelajaran itu cepet-cepet secara luring ya Bu ya, jangan terus-terusan daring karena banyak sekali kendala dari orang tua, mungkin dari mengenai siswanya susah diatur, kemudian siswanya susah mengerti dari penjelasan orang tua karena ya betul kata Ibu juga penjelasan dari orang tua dan guru pun kadang berbeda. Jadi si anak teh bingung ya Bu ya. Semoga nanti kedepannya anak-anak bisa belajar secara luring lagi, tidak belajar online ya. Saya pusing. Pusing ya, banyak juga dari orang tua yang lain yang berbicara ingin cepet-cepet luring gitu, gak mau daring gitu ya. Mungkin cukup sekian aja ya Bu ya dari saya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Jonana Fiji Rahayu. Nah, pada kesempatan kali ini Ajeng izin mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas KKN Ajeng yang dimana kuliah kerja nyata. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama proses pembelajaran dari rumah, apakah Ibu mendampingi anak Ibu? Iya, saya mendampingi anak saya belajar online. Apakah selama pembelajaran daring Ibu mengalami kendala saat mendampingi anak?
Iya, kendalanya anaknya suka main HP, YouTuber, games, ya gitu ya. Teh. Kalau ada tugas selalu bermain, nggak mau ngerjain tugas, males-malesan. Nah, media atau bahan ajar apa yang guru sampaikan ketika guru memberi tugas ataupun menyampaikan materi? Lewat WhatsApp. lewat WhatsApp grup. Jadi si gurunya itu memberikan materinya itu melalui WhatsApp aja ya? Melalui WhatsApp. Nah, untuk pengumpulan tugasnya nih Bu, apakah Ibu langsung ke sekolah setiap hari atau bagaimana sistem pengumpulannya? Jadi setiap hari juga mengumpulin tugas lewat HP, lewat WA. Terus seminggu sekalinya ngumpulin juga tugas, karena si PR-nya kan di rolling bukunya. Ganti ini, bawa ini, di seminggu sekali juga ke sekolah. Nama saya Juliana Fidira Ayu. Pada kesempatan kali ini, Ajeng izin mewawancarai Ibu mengenai proses pembelajaran anak secara daring dari rumah. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama proses belajar dari rumah, apakah Ibu mendampingi anak Ibu ketika belajar? Ya, saya yang mendampingi anak saya selama belajar daring. Tapi kadang juga anaknya nggak mau dampingi, malah bilangnya mau belajar bareng sama teman-temannya. Apa kendala yang Ibu hadapi ketika saat mendampingi anak Ibu belajar? Banyak banget kendalanya. Bahkan dulu waktu awal pandemi dan awal belajar dari rumah, kendalanya anak malah nggak mau belajar. Terus karena belum punya HP sendiri, jadi masih suka ketinggalan informasi dari sekolah. Kalau belajar dari rumah, anak malah sering main, bukannya belajar. Kalau ada materi yang belum dipahami, suka nanya ke saya. Nah, saya sering bingung buat menjawabnya, jadi malah saya yang harus belajar lagi bersama anak. Nah Bu, bahan ajar seperti apa yang guru berikan untuk memberikan tugas ataupun materi? Bahan ajarnya pakai LKS yang dibeli dari sekolah. Kadang juga gurunya yang ngirim tugas lewat WhatsApp. Jadi orang tuanya harus aktif terus internetnya. Kalau sehari aja WhatsAppnya nggak aktif, nah suka ketinggalan informasi dari sekolah. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, apakah anak Ibu langsung mengumpulkannya ke sekolah atau bagaimana? Kalau ngumpulin tugas, anaknya yang langsung ke sekolah sesuai jadwal pengumpulan tugasnya, atau tugasnya dikumpulin di salah satu orang tua temannya agar anaknya tidak perlu ke sekolah supaya tidak menyebabkan kerumunan.